Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Nggak pernah tuh menghakimi orang. Dan selalu bilang, kalau mengatasnamakan dirinya ya, nggak pernah saya atau aku, tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miss Joa Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar Najwa Shihab, yang mana Najwa Shihab bercerita tentang ayahnya, yaitu Quraisy Shihab, tentang kerendahan hatinya ya. Jadi kalau menurut Najwa Shihab, ayahnya ini orang rendah hati, tidak mau mengagung-agungkan diri. Artinya siapa aku itu tidak ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Mungkin karena belajar dari Abi sih. Abi Quraisy tuh orang paling rendah hati, manusia paling rendah hati yang dan gue belajar banyak banget dari Abi. Dia tuh orang yang bukan hanya belajar Al-Quran, tapi hidup bersama Al-Quran. Wow. Dari umur 13 tahun udah merantau jauh, ninggalin ibu bapaknya untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar University di Kairo. Universitas paling bergengsi, paling kredibel untuk orang mengkaji Al-Quran. Abi melakukan itu dari umur 13 tahun. Jadi udah lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Nggak pernah tuh menghakimi orang. Dan selalu bilang, kalau mengatasnamakan dirinya ya, nggak pernah saya atau aku, tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis. Nggak pernah mengakukan diri. Karena percaya dan merasa ilmu yang didapat itu tuh bukan hanya karena kemampuannya dia sendiri, tapi karena peran begitu banyak orang, guru-gurunya, orang tuanya. So it's never just him gitu. Wow. Jadi nggak pernah bilang saya, aku aja nggak pernah. Wow. Selalu kami, selalu pihak ketiga penulis. Wow. Waktu Abi ulang tahun ke-70, kita mau nulisin biografi, itu ngebujukinya hampir setahun kali. Nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu nggak mau gitu. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Wow. Jadi gue belajar banyak banget dari Abi. Setiap kali ada sesuatu yang dia nggak tahu, dia selalu nanya ke gue soal hukum, jadi iya nanya. Kalau mau lagi nulis sesuatu nanya. Setiap pagi sepanjang ingatan memoriku ya, dari mulai aku bisa ingat, dari mulai aku kecil sampai sekarang, ritual paginya tuh nggak pernah berubah. Bangun pagi, sholat subuh, duduk di meja kerjanya, ada teh Lipton di samping kanannya yang diseduhnya sendiri, pakai sarung, dan selalu either nulis, either baca, either ngetik. Penulis paling produktif saat ini, bukunya udah puluhan. Belum selesai satu buku udah punya ide baru untuk nulis buku yang lain.
Oh. Sampai penerbitnya tuh bilang, Abi tunggu dulu dong, ini buku yang ini belum dicetak nih. Wow. Jadi selalu nulis, selalu baca, selalu mau tahu apa kata orang, selalu mau dengerin orang. Wow. Dan hari-hari ini situasi di mana ada begitu banyak orang mengaku ahli, kan ada bukunya tuh Death of Expertise. Lu baru tahu satu buku aja masih nyontek-nyontek belakangnya lu udah ngaku ahli gitu. Koar-koar deh di media sosial merasa ahli segala hal. Di tengah begitu banyak orang yang sekarang begitu mengklaim kebenaran, Ya. Abi itu contoh buat gue yang luar biasa. Karena dia tahu banyak sekali hal, tapi nggak pernah mengkerdilkan orang lain. Wow. Tahu kan? Dan itu tuh jadi panutanku Wow. tuh itu. Ya. Panutanku tuh Abi Quraisy, panjang umur, sehat selalu ya Allah. Aku tuh Yes, selalu amin, amin, Aku tuh amin. selalu deg-degan banget setiap kali bicara Abi karena aku ngelihat Abi makin tua, 80. Dan makin aku inget tuh aku kemarin ngobrol kayaknya nggak akan pernah siap deh. Kita nggak pernah siap melihat orang tua kita tua ya. Aku tuh tinggal di rumahku tuh bener-bener di belakang rumah Abi. Jadi aku tuh setiap hari jalan kaki gitu ke rumah Abi, setiap hari ketemu. Tapi setiap hari terus ngelihat, kok kayaknya Abi makin tua dan aku makin deg-degan ya Allah. Aku takut banget Abi meninggal. That's my biggest fear kalau Abi meninggal gimana ya Nil? Aku nggak mau mikir, udah nggak usah dibahas. Di skip, nggak usah dibahas itu. Ya. Najwa Shihab bercerita tentang kerendahan hatinya dari sang ayah ya. Memang saya juga sama Quraisy Shihab ini kagum karena kerendahan hatinya, yang mana tidak lain yang dibuat kajian itu hanya Al-Quran, dan Al-Quran gitu ya. Jadi orangnya memang rendah hati sesuai dengan ceritanya Najwa Shihab, bahwasanya ayahnya itu sampai sekarang tidak mau diagung-agungkan, bahkan sampai sekarang tidak mau dicium tangannya kecuali anak dan cucunya gitu ya. Tidak seperti orang-orang yang kayaknya pemegang kunci surga, tapi kalau si Quraisy Shihab itu tidak seperti itu, malah orangnya itu merendahkan diri, tidak mau dipanggil Habib gitu ya. Jadi Najwa Shihab ini bercerita tentang kerendahan hati sang ayahnya ini. Jadi memang benar ya, Najwa Shihab itu yang pernah menerjemah Al-Quran ya. Jadi yang terjemahannya Al-Quran itu, terjemahan Al-Quran versinya Quraisy Shihab itu kalau menurut saya keren banget, mantap, saya suka ya. Kalau baca terjemahannya Al-Quran itu memang ngambil dari Quraisy Shihab ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.